Pemirsa setia TV One, kembali lagi bersama saya Safa Bella di program Kabar Mudik. Sistem rekayasa arus one way skala nasional resmi diberlakukan. Sistem ini diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Seiring dengan terus meningkatnya arus pemudik dari arah Jakarta menuju Cirebon, membuat pihak kepolisian menyiapkan berbagai skema. Setelah sebelumnya rekayasa one way lokal diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 263 per tanggal 28 Maret 2025. Wakapolri didampingi Menteri Perhubungan secara resmi memberlakukan rekayasa one way secara nasional. Dengan diberlakukannya sistem one way skala nasional, diharapkan dapat membantu memperlancar arus lalu lintas para pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Berkaitan dengan pemberlakuan pengaturan atau rekayasa lalu lintas. Jadi hari ini kita kembali melakukan untuk one way satu arah. Saya mendapat informasi dari Jasa Marga bahwa perkiraan itu sampai dengan H+2 kurang lebih 2.100.000 kendaraan yang akan keluar dari Jakarta. Dan kalau sampai dengan tadi pagi itu tercatat kurang lebih 1.200.000. Artinya ini sudah 60%. Oleh karena itu perkiraan mudah-mudahan hari ini memang puncaknya, ya kita pantau terus. Tetapi kalau seandainya tinggal 40% hari ini dan besok sampai masih ada waktu kita dengan tanggal 30, berarti mudah-mudahan itu cukuplah kira-kira pembagian pengaturan arus lalu lintas. Jadi kalau rekan-rekan tadi menanyakan apakah prediksi seperti apa, mudah-mudahan ya kalau kita melihat dengan rekayasa yang sudah kita lakukan sampai dengan pagi hari ini, insya Allah nanti besok dan lusa juga ada kepadatan, tetapi itu masih bisa kita antisipasi dengan baik. Ya. Pak, terakhir berarti kan semalam ini sempat ada secara berkala ya Pak ya, ini terkait dengan penerapan one way-nya. Nah itu sudah, apakah itu sudah bisa mengurai kepadatan Pak sehingga hari ini juga akhirnya dilakukan take-off? Ya betul, itu sangat memudahkan sekali untuk pengaturan rekayasanya. Begini, jadi kalau kita lihat situasi untuk memberlakukan one way itu tergantung situasi kondisi di lapangan. Jadi kemarin misalnya jadwal akan kita tentukan sesuai dengan waktu. Ternyata sebelum itu kepadatan sudah belum mengekor. Ya, oleh karena itu kebijakan di lapangan itu langsung dilakukan one way. Nah itu juga sama. Hari ini dan seterusnya akan kita melakukan seperti itu. Jadi menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi sekali lagi kita harap para pemudik jangan sampai menunggu kapan one way dilakukan. Nah kemarin terjadi karena apa? Salah satu kepadatan mereka menunggu one way. Padahal one way itu kita berlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, tapi insya Allah nanti ganjil genap sudah diberlakukan, kontraflow sudah dilakukan, one way juga kita lakukan, dan skema-skema rekayasa seperti itu mudah-mudahan nanti akan memperlancar arus mudik kali ini. Kemacetan panjang di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat terjadi pada pagi ini, Jumat 28 Maret 2025. Polisi dan Jasa Marga memberlakukan sistem kontraflow untuk mengurangi kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang. Tingginya volume kendaraan pemudik mengakibatkan kemacetan panjang di ruas tol hingga belasan kilometer. Kemacetan kendaraan ini terpantau mulai dari kilometer 40 hingga kilometer 62 arah Cikampek. Guna mengurai kemacetan, polisi bersama Jasa Marga menerapkan sistem kontraflow atau sistem lawan arah satu lajur ke arah Cikampek. Kontraflow dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Meski diberlakukannya kontraflow, namun kemacetan masih terus terjadi, terutama di kilometer 55. Pemirsa, dikarenakan rest area yang penuh, sejumlah pemudik memilih untuk beristirahat di ruas bahu jalan tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Para pemudik memberhentikan kendaraannya di ruas kilometer 58 arah Cikampek. Sejumlah mobil pemudik berhenti di bahu jalan ruas kilometer 58 arah Cikampek. Para pemudik terpaksa berhenti di bahu jalan dikarenakan sejumlah rest area yang penuh. Seiring dengan volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Jabodetabek yang terus meningkat, serta adanya kendaraan yang berhenti di bahu jalan, semakin menghambat laju kendaraan yang melintas. Bang, ini mau mudik kemana ini? Kediri, Jawa Timur. Dari mana? Dari Tangerang, Dadap. Tadi jam berapa dari Tangerang? Dari jam 4. Ini kan istirahat di bahu jalan ya? Kenapa bisa istirahat di bahu jalan? Penuh, rest area. Rest area penuh. Sudah berapa lama di sini? Setengah jam lah. Setengah jaman. Kita beralih ke situasi arus mudik di lintas Sumatera.
Arus mudik di jalan lintas timur Sumatera di kawasan Banyuasin, Sumatera Selatan terpantau padat merayap. Pemerintah membuka ruas jalan tol Banyuasin menjadi gratis selama 15 hari, mulai dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore, demi mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan Banyuasin, Sumatera Selatan. Diperkirakan puncak mudik di jalan lintas timur Sumatera akan terjadi pada H-4 dan H-3 Lebaran. Baik pemirsa, pada mudik 2025 ini sejumlah masyarakat juga memanfaatkan bajai sebagai moda transportasi mudik di hari raya. Di antara banyaknya motor, mobil pribadi, serta bis yang melintas di Jalan Raya Kalimalang, terlihat juga beberapa bajai yang mengangkut penumpang dan juga banyak barang melintas di Jalan Raya Kalimalang. Selidik punya selidik, bajai tersebut ternyata mengangkut penumpang yang ingin mudik untuk merayakan hari raya Lebaran di kampung halaman. Jali, salah satu pemudik yang memilih mudik menggunakan bajai beralasan karena dapat menghemat biaya serta dapat mudik bersama 3 temannya. Bisa diceritain nggak sih suka dukanya naik bajai ini mudik nih? Ya dukanya kita kadang-kadang kalau lagi posisi mogok, jauh di kanan sini paling kita kontak teman, teman BM. Ya senangnya kita gimana ya, happy gitulah, beda sama bis. Menikmati di perjalanan aja bang ya? Iya, begitu bisa nyantai, apa kita bisa istirahat kalau capek. Kemacetan terjadi saat memasuki rest area 429 atau Semarang Solo. Ratusan kendaraan pemudik tampak memadati kawasan rest area untuk mengisi BBM ataupun beristirahat. Guna mengantisipasi antrian panjang di dalam rest area, serta menghindari kemacetan di Jalan Tol Semarang Solo, petugas membatasi waktu berkunjung di rest area menjadi 15 menit. Jika antrian di dalam rest area sudah sampai ke jalan tol, polisi akan menutup sementara rest area kilometer 429A dan mengalihkan para pemudik ke rest area selanjutnya. Masyarakat dalam menggunakan rest area bisa memaksimalkan dengan waktu 30 menit untuk bergantian dengan pemudik yang lain. Tapi ketika arusnya padat seperti ini, mudah-mudahan bisa memaksimalkan dengan 15 menit menggunakan fasilitas rest area, kemudian bisa meninggalkan rest area dan bergantian dengan masyarakat yang lain. Oke pemirsa, itu tadi rangkuman berita kabar mudik terkini. Jangan lupa saksikan kabar mudik setiap hari hanya di TV One dan live streaming di YouTube TV One News. Saya Safa Bella pamit undur diri dan sampai jumpa.